Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Arya Hobi. Semoga kita selalu dan senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab sebuah request dari seorang sahabat, kurang lebih seperti ini pertanyaannya teman-teman. Jadi kerusakan yang disebabkan oleh sebuah resistor baik pada lampu LHE maupun pada lampu LED. Baik teman-teman, sebenarnya pada video-video saya yang lalu saya sudah pernah mengupas beberapa bagian komponen yang ada baik pada lampu LED maupun lampu LHE ataupun CFL. Tapi tidak ada salahnya saya akan mencoba menjawab kerusakan yang disebabkan oleh sebuah komponen yang bernama resistor, yaitu yang ada pada lampu LED maupun lampu CFL, tentunya yang sesuai ataupun yang tentunya yang admin pahami dan admin pernah alami. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Bahwasanya menurut pendapat admin bahwasanya resistor pada sebuah lampu LED ataupun pada lampu CFL, admin kategorikan ada dua buah, yaitu satu sebagai murni, fungsinya sebagai penghambat ataupun pembatas, lantas yang kedua resistor sebagai fuse FR ataupun sebagai pembatas dan sebagai sekring. Kita bisa lihat pada rangkaian lampu CFL semacam ini teman-teman, ini merek Philips. Di situ akan nampak resistor yang nilainya rata-rata kebanyakan di bawah 100 ohm teman-teman, rata-rata antara 10, 20, 30 atau bahkan 5 ohm, tergantung dari tentunya daya ataupun mungkin dari rangkaian lampu tersebut. Lantas dampak ataupun kerusakan yang disebabkan oleh sebuah resistor ini tentunya akan membuat lampu ini menjadi mati total teman-teman, karena fungsi dia sebagai pembatas dan sebagai sekring, yaitu salah satu diantaranya ciri-cirinya adalah diantara salah satu kakinya resistor ini akan terhubung dengan V-in. V-in di sini artinya adalah ke listrik ataupun ke PLN. Jadi dari dua buah kabel ini kabel ke AC ataupun ke PLN. Ini diantara salah satunya pasti akan terhubung secara seri yang namanya fuse FR. Itu baik pada lampu CFL ataupun pada lampu LED semacam ini teman-teman. Dan untuk mengetahui kerusakan ini kita cukup biasanya melihat secara fisik teman-teman. Secara fisik biasanya satu terbakar ataupun retak. Yang kedua mungkin kadang molor nilainya, tapi itu sangat kecil sekali. Yang sering saya alami biasanya terbakar ataupun patah. Dan cara menggantinya sangat mudah sekali. Jika teman-teman untuk menggantinya kesulitan, teman-teman cukup membypass ataupun cukup menjumper seperti ini sebagai contoh. Misalkan teman-teman ini terjadi putus ataupun mati, maka tentunya driver ini tidak akan bekerja karena terputus di bagian FR-nya atau fuse FR yang terputus, sehingga tidak bisa driver bekerja. Jika teman-teman tidak mempunyai pengganti, teman-teman cukup membypass ataupun menjumper sudah bisa, karena ini nilainya sangat kecil sekali, antara 10 dan 20 ohm. Kita akan coba teman-teman cara untuk mengetahui bahwasanya resistor FR ini masih berfungsi atau tidak. Kita cukup menggunakan multitester dengan skala ohm, karena nilainya di bawah 100 kita pilih skala ke skala 200 ohm teman-teman, seperti ini. Kita bisa perhatikan, kita cukup menghubungkan ke dua probe. Teman-teman bisa perhatikan biasanya nilainya akan di bawah 100. Oke, ini sekitar 15 ohm teman-teman. Jadi sangat mudah sekali. Jika ini putus tidak menunjukkan nilai, artinya resistor ini sudah rusak ataupun sudah putus. Jadi kita cukup mengganti ataupun cukup membypass. Sama halnya pada lampu LED semacam ini teman-teman. Maaf, pada lampu CFL semacam ini tidak
tergabung pada satu kabel, tetapi ini masuk ke dalam PCB. Ini sama. Jadi ini fungsinya secara keseluruhan bahwasanya resistor yang sebagai FR ataupun fuse saver jika putus ataupun mati tentunya membuat lampu menjadi mati total. Lantas yang kedua adalah resistor sebagai pembatas ataupun hanya sebagai penghambat tegangan, teman-teman. Seperti teman-teman perhatikan di sini. Dan sepanjang yang admin ketahui, biasanya resistor sebagai penghambat ataupun pembatas seperti pada lampu ini, jenis ini, jarang sekali terjadi kerusakan, teman-teman, karena menggunakan resistor SMD. Dan kebanyakan kalau menurut admin yang pernah alami, sangat kecil sekali kemungkinannya untuk putus, rata-rata kalah di bagian LED-nya. Untuk resistor sebagai pembatasnya atau sebagai penghambat biasanya masih bagus karena menggunakan jenis SMD, yaitu jenis yang berkualitas bagus. Di samping itu juga teman-teman ada juga pada jenis lampu CFL, dia akan menggunakan juga resistor yang kadang sering putus. Itu fungsi dia bukan sebagai fuse, melainkan sebagai resistor basis dan emitor, teman-teman. Jadi resistor pemicu di sini kadang pada jenis lampu LHE ataupun CFL itu biasanya sering terjadi kerusakan atau mati, teman-teman. Biasanya resistor ini akan terhubung pada kaki basis dan emitor seperti ini. Contoh, teman-teman mungkin bisa perhatikan, ini saya zoom, tidak kelihatan, teman-teman. Jadi pada resistor yang bukan sebagai fuse saver ataupun sebagai sekring, rata-rata kemungkinannya sangat kecil putus, teman-teman, dibanding pada fungsi sebagai pembatas dan sebagai sekring yang terjadi pada input ataupun pada V-in yang akan terkoneksi ataupun terhubung pada lampu yang akan terhubung ke PLN ataupun ke listrik PLN. Jadi bisa ditarik kesimpulan, teman-teman, bahwasanya kerusakan pada lampu yang disebabkan oleh resistor yang rusak ataupun putus biasanya membuat lampu menjadi mati total, dan itu pun sering terjadi pada lampu baik LED maupun pada lampu CFL, yaitu khususnya pada resistor yang fungsinya sebagai pembatas dan sebagai sekring, yaitu yang biasanya terjadi pada V-in lampu, yaitu pada tegangan masuk mulai dari listrik menuju ke driver. Oke, teman-teman, mungkin hanya ini bagi teman yang menanyakan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.